Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Trimadiani, NIM 1801030059. Kelas 5 IPB, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya, yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk digunakan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber penting dalam upaya mendukung proses peningkatan mutu pendidikan sekolah. Melalui perpustakaan, banyak informasi yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Perpustakaan diharapkan dapat memainkan fungsinya sebagai wahana dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Pembagian jenis perpustakaan tergantung pada pendekatan yang dipilih di Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terdapat 5 jenis perpustakaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, perpustakaan nasional. Kedua, perpustakaan umum. Ketiga, perpustakaan khusus. Keempat, perpustakaan sekolah. Kelima, perpustakaan perguruan tinggi. Dardiri Septiantono dan Sidik menyatakan kegiatan pelayanan oleh perpustakawan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi di suatu perpustakaan. Pelayanan perpustakaan dikatakan prima atau sangat baik jika para pengguna perpustakaan tersebut merasa puas dengan pelayanan yang berjalan di perpustakaan. Pustakawan dapat melayani dengan baik jika puas dengan pekerjaannya. Pustakawan yang merasa puas dengan pekerjaannya akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, sehingga akan memotivasi dirinya untuk bekerja dengan optimal. Perpustakaan merupakan salah satu instansi yang memiliki tugas untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik kepada umum atau masyarakat tertentu. Perpustakaan juga didefinisikan sebagai gedung yang memiliki koleksi bahan pustaka, seperti buku, majalah, dan media lainnya, yang dicatat dan diatur dengan cara tertentu agar mudah dimanfaatkan oleh pengguna secara cepat dan tepat. Perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku dan non-buku yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya. Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Pelayanan perpustakaan merupakan kunci keberhasilan suatu perpustakaan, karena pelayanan perpustakaan terjadi hubungan langsung antara pustakawan dan pemustaka sebagai sarana penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kualitas layanan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena merupakan ujung tombak perpustakaan. Baik dan tidaknya perpustakaan tergantung pada bagaimana pelayanannya. SMPN Negeri 3 Bonai Darussalam, Rokan Hulu, Riau merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berdiri di sebuah desa terpencil di Rokan Hulu, Riau. Meskipun demikian, sekolah tersebut mempunyai tujuan untuk mengantarkan siswanya menuju manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bermutu sesuai dengan potensinya. Permasalahan yang terdapat adalah sarana dan prasarana perpustakaannya yang kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh jarak tempuh dan lokasi sekolah sangat jauh dari perkotaan. Dalam perpustakaannya sangat minim sekali jumlah koleksinya. Dan bangunan sekolah dan perpustakaannya sangat jauh dari kata baik, apalagi di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Lingkungan sekolah termasuk perpustakaannya sangat tidak terurus, dan hampir seperti sekolah tanpa penghuni. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat sekitar untuk merawat dan membenahi sekolah. Dan juga petugas perpustakaannya bukanlah seorang tamatan dari jurusan perpustakaan. Dia juga merangkap sebagai TU dan guru, karena saking kurangnya tenaga pendidik di tempat tersebut. Karena pustakawannya tidak merupakan lulusan perpustakaan, jadi buku-buku di sana tidak banyak yang memiliki nomor klasifikasi, katalog perpustakaannya juga belum ada, dan juga buku-buku yang sudah ada, klasifikasinya juga belum benar penulisannya.
Karena pustakawannya mengaku tidak terlalu paham mengenai perpustakaan, karena dia juga bukan lulusan perpustakaan. Faktor utamanya karena jangkauan yang sangat sulit dari perkotaan, dan jaringan yang juga kurang bagus dan lancar. Koleksi yang terdapat di sekolahan ini juga masih terbilang sedikit dan masih merupakan koleksi-koleksi buku pelajaran biasa. Di masa pandemi saat ini, buku-bukunya juga dipinjamkan kepada para siswa-siswi untuk mereka belajar di rumah. Ruangan perpustakaannya pun juga belum bisa disebut sebagai sebuah perpustakaan yang efektif karena banyak fasilitas-fasilitas perpustakaannya yang belum ada. Penyusunan koleksinya juga tidak beraturan dan tidak sesuai dengan tempatnya. Selama siswa diliburkan saat pandemi di perpustakaannya sangat jarang dibersihkan, sehingga koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan banyak yang berdebu dan mulai dimakani rayap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pihak sekolah lebih memperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhan siswanya, terutama di perpustakaan, karena perpustakaan adalah salah satu aset terpenting yang harus ada di sebuah sekolah. Hal yang dapat dilakukan pihak sekolah seperti perbaikan sistem manajemen data anggota, buku, sirkulasi dengan melakukan perbaikan perpustakaan dapat juga dilakukan pembelian koleksi-koleksi baru di perpustakaan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana sarana dan prasarana di perpustakaan SMPN 03 Bonai Darussalam. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi untuk menangani proses tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna perpustakaan secara maksimal, agar dapat mengetahui bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana serta cara mengatasinya di perpustakaan SMPN 03 Bonai Darussalam. 4. Metode penelitian yang digunakan, yaitu observasi. Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan sebuah penelitian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan juga sistematis. Data-data yang telah diperoleh saat observasi dicatat pada suatu catatan. Kegiatan ini bisa disebut juga dengan kegiatan pengamatan. Yang terakhir, daftar pustaka. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.